kesombongannya lah, ya. Cara berjalannya, gayanya itu nampak sombong. Dia nampakkan kesombongannya, kecongkakannya karena kemewahan yang sedang ada pada dirinya. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu hadis Rasulullah yang sangat agung, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga oleh Abu Daud dalam sunannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Al-'izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu, faman yunazi'uni adzabtuhu." Dalam riwayat Abu Daud, al-kibriya'u ridai wal 'izzatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma ulqihi finnari. Al-'izzu ri'izaruhu, keagungan adalah sarungnya Allah. Keagungan adalah sarungnya Allah. Wal kibriya'u ridauhu, dan kesombongan adalah ridanya Allah. Faman yunazi'uni adzabtuhu, barang siapa yang mengambilnya dariku, azabtuhu, akan aku azab orang tersebut. Dalam riwayat Abu Daud dengan makna yang sama, redaksi yang agak sedikit berbeda. Al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah ridaku. Wal 'izzatu izari, keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil salah satu daripada keduanya dariku, ulqihi finnar, akan kulemparkan dia finnar, dalam api neraka. Sebelum kita uraikan lebih jauh makna hadis ini, kita lihat dulu hadis yang lain yang mencoba menjelaskan hadis tadi. Di antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalu ra'sihi yakhtalu fi masyatihi
idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Suatu ketika ada seseorang berjalan fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, dalam keadaan memakai perhiasan yang menakjubkan, perhiasan yang sangat mewah. Tu'jibuhu nafsuhu, yang membuat dia itu merasa hebat, merasa takjub dengan dirinya terhadap pakaian yang dia pakai tersebut. Murajjalu ra'sihi, dengan perhiasan tersebut, dengan kemewahan tersebut. Ketika dia berjalan, murajjalu ra'sihi, kepalanya itu meninggi, menengadah, meninggilah daripada yang lain. Yakhtalu fi masyatihi, berjalannya itu yakhtal, tidak seperti biasanya. Jadi menampakkan kesombongannya lah, ya. Cara berjalannya, gayanya itu nampak sombong. Dia nampakkan kesombongannya, kecongkakannya karena kemewahan yang sedang ada pada dirinya. Dia berjalan seperti itu. Idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah tanamkan dia dalam tanah. Jadi sedang dia berjalan dengan congkaknya, tiba-tiba iz khasafallahu bihi, Allah tanamkan dia dalam tanah, Allah masukkan dia dalam tanah. Letak gaya, celok lantai dah. Seperti Allah tanamkan harta Qarun, harta yang begitu banyak. Karena kesombongan Qarun dengan hartanya, tiba-tiba ditenggelamkan harta itu semua dalam tanah. Makanya kalau ada orang dapat harta dari dalam tanah, disebut dengan harta Qarun. Karena banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun, emas yang ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah. Nah, laki-laki ini seperti itu juga. Dia ada seorang laki-laki dulu menggunakan pakaian kemewahan, pakaiannya, kendaraannya, kemudian merasa hebat. Iz khasafallahu bi, ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, dan dia terus melawan di dalam tanah itu, ingin kembali timbul terus seperti itu ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat nanti. Dah satu hadis yang menjelaskan hadis tadi. Kemudian ada yang lain juga, ada hadis lain juga yang mirip-mirip menjelaskan makna hadis yang pertama tadi. Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah memakai pakaian yang baru, Rasulullah mengatakan alhamdulillahi, wa an Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, daripada Salamah ibnul Aqwa, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum. Tidaklah seseorang yang terus suka berjalan sendiri. Ternyata berjalan sendiri itu jauh dari keramaian, itu tidak baik. Kita lihatlah hadis ini. La yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi. Tidaklah seseorang terus suka berjalan sendiri, enggak mau dia gabung-gabung sama orang. Dengan anggapan tidak level, dengan alasan hana level. Jadi dia kalau apa-apa sendiri aja. Dia merasa males ngopi sama yang lain, merasa tidak level ngomongnya, hanya nyambung. Malas dia berkomunikasi,
maunya sendiri aja, apa-apa sendiri aja. Karena merasa tidak nyambung dengan yang lain. Ternyata itu masalah dalam Islam. Kalau alasannya seperti itu, berbeda nanti dengan orang-orang yang memang uzlah, dengan alasan ingin memperbaiki diri, karena menganggap diri mungkin sudah kotor, sudah jauh bergelimang dengan dunia, ingin mengasingkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu lain makna, itu uzlah, dengan merasa diri hebat. Ya. Nah, orang-orang yang suka berjalan sendiri tadi, apa-apa sendiri, nggak mau sama yang lain, merasa nggak selevel, ya, nggak nyambung. Kalau dia terus seperti itu, hatta yuktaba fil jabbarin, akan dicatat oleh Allah dia dalam kategori al-jabbarin, orang-orang yang congkak. Maka apa yang akan terjadi? Fayusibuhu ma asabahum. Allah akan timpakan kepada orang itu apa yang Allah telah timpakan kepada orang-orang yang telah Allah catat sebagai jabbarin tadi. Maka ngeri juga rupanya. Ya, suka sendiri-sendiri. Apa-apa nggak bagus. Jadi di situ ada sedikit unsur merasa diri hebat, beda dengan yang lain. Ternyata itu tidak baik. Maka apapun profesi kita, apapun jabatan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, gabung dengan masyarakat. Aktif. Mereka duduk rapat di kampung, kita ikut. Mereka bahas apa, kita ikut, gabung. Ternyata tidak bagus prinsip Allah. Saya tidak mau gabung-gabung. Tak duduk ngawan, bah kenan, bah mana gitu. Hai tap sabiro tu. Hai ternyata itu tidak atau kurang tepat. Apalagi kalau sampai timbul anggapan merasa orang-orang lain itu tidak selevel dengan kita. Ternyata itu besar masalahnya. Nah, kita kembali ke hadis pertama tadi, ya. Al-izzu izaruhu, keagungan. Makna al-izzu mengagungkan diri, ya, mengagungkan diri. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, arti al-izzu atau al-aziz, ya, itu al-qawiyyus syadid alladhi la yu'jizuhu syai'un, yang maha kuat, asyadid, yang bersangatan kekuatannya, tidak ada batas. La yu'jizuhu syai'un, di mana tidak ada satupun yang dapat melemahkannya. Dia tidak lemah dalam hal apapun, dia kuat dalam hal apapun. Tidak ada satu bidang pun dia yang lemah, dia kuat dalam semua hal. La yu'jizuhu syai'un. Ini al-izzu. Maka sifat al-izzu, atau ketika dia menjadi sifat pada suatu zat, menjadi al-aziz, dia hanya layak ada sama Allah. Karena arti tadi la yu'jizuhu syai'un, tidak ada satu apapun yang melemahkannya. Dia tidak lemah dalam bidang apapun. Tentu beda dengan kita makhluk. Kita tidak mungkin kuat dalam semua hal. Justru kita banyak hal yang kita lemah daripada kita kuat. Mungkin kita mampu dalam satu bidang, mampu dalam satu hal, itu pun kecil sekali kemampuan kita. Selain itu kita lemah. Kita lemah dalam banyak hal. Sedangkan al-izzu kuat dalam semua hal. Mampu dalam semua hal. Maka dan kemampuannya dalam semua hal itu, dan kekuatannya dalam semua hal itu, al-qawiyyus syadid, bersangatan kuatnya. Bukan biasa-biasa. Sempurna.
Maka diartikan kalau dalam bahasa Indonesia secara literal diartikan agung dia. Maka sesuai dengan makna tadi, tidak ada makna ini kita dapatkan pada makhluk. Hanya ada pada Allah. Maka Allah katakan, Al-Izzu izari. Izzah itu adalah sarungku. Itu Al-Izzu. Yang kedua, Al-Kibriya'u. Kibriya dari kibrun, membesarkan diri, menghebatkan diri, menyombongkan diri, meninggikan diri. Al-Kibriya. Sifat membesarkan diri, sifat menyombongkan diri, sifat menghebatkan diri tidak layak pada makhluk. Memalukan. Karena makhluk artinya yang diciptakan. Kita ini diciptakan. Kita nggak punya apa-apa, nggak ada modal. Arti makhluk yang diciptakan. Dari arti aja kita udah malu sebenarnya. Kata tero, apa ya? Tero. Makhluk artinya yang diciptakan. Kita tidak ada dasarnya, kemudian diadakan. Maka sifat menghebatkan diri, menyombongkan diri, congkak, itu tidak layak ada pada makhluk, pada sesuatu yang diciptakan. Yang layak ada hanya pada pencipta. Kita nggak punya apa-apa, kenapa merasa hebat? Aneh. Ya. Maka orang makhluk yang sombong itu memalukan sebenarnya. Dia tidak ada, diadakan, diberikan fasilitas, kemudian merasa hebat. Kan aneh. Ya, logikanya aneh. Maka al-kibriya itu hanya layak ada pada Allah. Sehingga Allah katakan, al-kibriya'u ridai. Kibriya, sombong, kecongkakan, kesombongan, itu adalah ridaku. Apa namanya ridaku? Jadi tadi al-izzu sarungku. Al-kibriya'u keagungan sarungku. Al-kibriya'u kesombongan ridaku. Coba diperhatikan tata letak. Sarung di mana letak, rida di mana letaknya. Al-izzu keagungan, ridai sarung. Sarung di mana letaknya sarung? Sarung di bawah. Sarung itu dipakai di badan, di tengah ke bawah. Kalau rida dipakai di badan, di atas. Nah, kita perhatikan spesifik bahasa Rasulullah. Ya, menganalogikan sifat Allah dengan sarung dan rida. Berarti kalau rida letaknya di pakaian bagian bawah, kalau sarung letaknya pakaian bagian bawah, kalau rida bagian atas, berarti mana lebih tinggi rida daripada sarung? Rida. Sarung di bawah, rida di atas. Berarti mana lebih tinggi posisi al-kibriya dengan al-izzu? Al-izzu tadi keagungan sarung, berarti di bawah. Al-kibriya rida di atas. Berarti al-kibriya maha sombong itu lebih tinggi daripada al-aziz yang maha agung. Maha agung di bawah al-mutakabbir atau al-kibriya. Nah, apa tujuan tata letak ini dibedakan? Kalau al-izzu keagungan sarung, kalau al-kibriya kesombongan rida. Apa tujuan dibedakan? Karena ada beda makna. Di posisi al-izzu di bawah daripada al-kibriya.
Apa bedanya? Al-izzu, coba kita perhatikan detail ini maknanya dan penting sekali. Al-izzu dia sebuah rasa di mana kalau dia ada pada seseorang, dia merasa dirinya itu agung, hebat. Dia merasa semua bisa. Dia merasa semua mampu. Dia merasa tidak ada kekurangan. Sehingga dia tidak menerima kekurangan. Dia tidak menerima kalau kita katakan dia kurang. Itu al-izzu itu. Tetapi dia tidak meremehkan orang. Al-izzu. Dia merasa diri hebat, merasa diri sempurna, perfect, merasa diri serba mampu, tapi dia tidak meremehkan orang. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Dia memang tidak meremehkan orang lain. Justru dia mungkin menghargai orang lain, tapi untuk dirinya dia anggap perfect, sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau al-kibriya, ini beda al-izzu dengan al-kibriya. Kalau al-kibriya, ini biar kita tahu, kita deteksi penyakit-penyakit manusia, termasuk badro di telepon. Kalau al-kibriya, dia merasa diri hebat, menyombongkan diri, mencongkakkan diri, tetapi juga di dalamnya ada unsur merendahkan orang lain. Ada unsur merendahkan orang lain, menghebatkan diri dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Maka level al-kibriya dengan al-izzu itu beda. Level al-kibriya lebih tingginya, lebih berat masalah. Setelah menghebatkan diri, dia merendahkan orang lain. Kalau al-izzu, dia menghebatkan diri saja, tapi tidak merendahkan orang lain. Lantas, apakah al-izzu itu dibolehkan? Karena dia cuma merasa diri hebat, tidak sampai merendahkan orang lain. Hanya al-kibriya yang tidak dibolehkan. Karena dia selain merasa diri hebat, juga ikut merendahkan orang lain. Tidak. Dua-duanya diharamkan oleh Allah. Al-izzu diharamkan oleh Allah, merasa diri hebat, merasa diri tidak ada kekurangan, merasa diri perfect, sempurna, itu haram. Walaupun tidak merendahkan orang lain. Ciri-ciri orang ini, dia tidak menerima kritikan. Dia tidak menerima masukan. Dia tidak boleh dinasihati. Menyo nasihat gop, nyalancar nahat. Menyo kritik gop, nyalancar nahat. Menyo proteh gop, nyenembuisa. Tapi begitu hal itu mengarah balik ke dia tidak terima. Itu salah satu sifat al-izzu pada diri. Ketika orang tidak menerima dirinya itu, dianggap kurang oleh orang lain, berarti dia telah menganggap dirinya sempurna. Itu tidak boleh ada sifat itu pada kita manusia. Sehebat apapun kita, pada level kita manusia. Tapi kita pasti ada kekurangan. Bahkan kekurangan lebih banyak daripada kelebihan. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun, la yu'jizhu syai'un, hanya Allah dengan sifat al-aziznya. Nah, kemudian kita simpulkan dengan dua-dua sifat ini, baik yang merasa diri hebat tanpa merendahkan orang lain, merasa diri sempurna tanpa merendahkan orang lain, maupun yang merasa diri hebat juga merendahkan orang lain, dua-duanya hanya boleh dimiliki oleh Allah,
Dua-duanya hanyalah boleh menjadi pakaian Allah, dan barang siapa yang mencoba-coba memakai pakaian Allah ini, akan Allah hancurkan di dunia dan di hari akhirat. Bukan hanya di hari akhirat, di dunia. Maka kita jelaskan, kita sebutkan dari hadis berikutnya. Ada orang laki-laki, seorang laki-laki memakai pakaian kemewahan dengan perhiasan yang begitu mewah, membuat cara dia jalan berbeda, ya. Merasa diri hebat, merasa diri memiliki kelebihan seperti itu, sehingga kabeda cara kabeda, cara kalian urung ka keng ai ya. Mutarat jalur ra'si, kepala sudah seperti ini. Leh pakai mana? Yakhtalu fi masyi, jalan kalage urang pada biasa mendam nyoga yakhtal itu artinya langkah kakinya itu sudah mulai kosong-kosong. Biasa dia jalan lancar, langkah kakinya itu tiba-tiba lagi nama pelambak becut, lagi nama pesingit becut, lagi nama menghayun becut, yakhtal, tidak lagi lurus jalannya, katingit-tingit. Apa Allah lakukan? Khasafallah, Allah tanam dia ke bumi ketika dia masih di dunia. Jadi Allah sudah mulai menghukum dia ketika dia masih di dunia. Maka hati-hati dengan sifat merasa hebat diri, merasa sombong. Mulai di dunia akan Allah hukum. Kemudian di akhirat, dalam hadis yang kedua, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Faman naza'ani wahidan minhuma," barang siapa yang mencoba menyaingi kesombonganku. Menarik sekali bahasa hadis ini, baik dalam hadis yang dari Rasulullah maupun hadis qudsinya. Kata-kata naza'ani, naza'a yunazi'u itu artinya merebut, bersaing. Artinya orang yang merasa hebat diri itu, orang yang merasa sombong itu, dia sebenarnya bukan sedang bermasalah dengan manusia dia. Bukan dengan kita masalah dia sebenarnya. Orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri congkak, dia sebenarnya bukan sedang bersaing dengan tetangganya, bukan. Dia bukan sedang bersaing dengan teman kerjanya, bukan. Dia sedang, tidak tanpa sadar, dia sedang bersaing dengan Allah. Maka ngeri sekali dia itu. Dia pada hakikatnya saingan dia itu Allah. Kan ngeri itu. Orang berani bersaing dengan pencipta, dengan Allah. Jadi ketika seseorang itu merasa diri hebat, ketika seorang itu merasa diri sombong, entah karena dengan sebab jabatannya, entah dengan sebab kekayaannya, entah dengan sebab keilmuannya, pada hakikatnya dia bukan sedang bergaya dengan manusia, bukan. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan Allah dengan sifat al-mutakabbirnya, dengan sifat maha sombongnya, dan Allah dengan sifat al-aziznya, maha merasa diri hebatnya dengan kesempurnaannya, tidak suka dan tidak rela ada saingan. Hati-hati. Maka tidak main-main. Allah tidak mau ada saingan. Kita tidak boleh hidup tidak mau ada saingan. Itu tidak boleh. Itu hanya boleh ada pada Allah. Kita tidak boleh enggak ada saingan. Jadi sifat kerengkong itu ngeri sekali sebenarnya. Sifat kerengkong. Kerengkong itu biasanya ada di
tambak-tambak. Nehun. Kerengkung. Dia sejenis kepiting kecil-kecil. Ditambak dia tempatnya. Di Daka. Di Nehun itu kan ada Daka. Daka itu tempat pintu masuk keluar air ke tambak. Jadi di Daka itu biasanya banyak kerengkung dia. Naik ke atas. Jadi setiap siapapun kerengkung naik ke atas, kerengkung yang lain itu akan dia tarik ke bawah. Dia enggak mau ada saingan, dia aja di atas. Ngeri sifat itu ternyata kalau ada pada makhluk. Dia sedang mencoba menyaingi Allah. Jadi hanya Allah yang boleh punya sifat Al-Aziz, Al-Mutakabbir, yang tidak boleh ada saingan. Dan Allah ancam, siapapun yang mencoba menyaingiku, faman naza'ani, merasa levelnya sama denganku, dengan kecongkakan tadi, dengan kesombongan tadi, akan aku hancurkan dia. Dalam satu hadis, azabtuhu, akan aku azab dia. Dalam hadis yang lain, ulqihi finnar, akan aku lemparkan dia dalam neraka. Hati-hati. Allah punya sifat sombong. Allah tidak mau ada saingan. Maka orang-orang yang meyakini selain Allah mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan kesembuhan, mampu memberikan sesuatu, tidak akan Allah maafkan sampai kapanpun dalam neraka. Maka dosa syirik itu tidak ada kemaafan bagi Allah. Kalau ada seorang hamba buat dosa dengan dirinya sendiri, apakah dia berzina, apakah dia mabuk, dosa dengan kelemahan dirinya sendiri, itu masih aman, masih kecil bagi Allah untuk memaafkan. Dia bertaubat, selesai. Dia pun enggak bertaubat, seandainya katakanlah mati dia dalam dosa besar itu, selama dia beriman akan diampunkan oleh Allah, walaupun harus dibersihkan oleh api neraka. Tapi kalau ada seseorang saja, dia tidak melakukan zina, dia tidak melakukan mabuk-mabuk, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan dosa besar apapun, cuman dia meyakini kepada makhluk selain Allah, maka tidak ada keampunan baginya sekecil apapun itu. Allah itu maha pecemburu, tidak mau ada saingan. Hati-hati kita membuat Allah cemburu, membuat Allah itu ada saingan. Maka kalau apapun di dunia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau ke dokter, baik langsung ke dokter, ngomong sama Allah dulu. Mau berobat, ngomong sama Allah dulu. Bagaimana cara ngomong sama Allah? Berdoa, salat 2 rakaat. Ya Allah, saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kemudian ketika pun kita berobat, niat itu sebagai perintah Allah, ikhtiar. Tapi ketika ada apa-apa, kita langsung ke makhluk, tidak connect dengan Allah dulu, siap-siap dibuat sengsara oleh Allah. Ya. Seperti kita, analogi kecil, kita atasan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Jadi ada bawahan kita itu, ketika ada apa-apa, dia tanya sama orang lain, bukan sama kita atasannya. Sakit enggak tuh? Kan pada yang boleh bukan? Seharusnya dia sampaikan ke kita dulu. Mungkin kita punya ide, mungkin kita punya solusi, mungkin kita bisa mengarahkan, tapi kan pada yang boleh bukan? Bak wala ini dia. Lam kantor tanya kepala haji, ya tanya bak kepala kantor lain. Tak tepa dia, gimana dia? Sakit enggak tuh? Maka ketika kita butuh sesuatu, langsung kita sampaikan kepada makhluk, tanpa kita connect dulu dengan Allah, baik dalam solat kita, dalam doa kita, bersiap-siaplah. Kita akan dibuat terus menjadi budak makhluk. Butuh terus. Memang Allah yang buat itu.
Nah, kemudian ketika kita balik ke Allah, ya Allah, kabeh caranya. Seolah-olah Allah gekenya, karena pekan dari awal ke pegah balu. Agak hati-hati ya, membuat Allah tersaingi. Allah enggak mau ada saingan. Faman naza'ani, barang siapa yang mencoba menyaingiku, azab tu akan aku buat dia tersiksa. Jadi jangan lupa connect dengan Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Apapun mau menyembah Allah, mau minta tolong Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya. Dan kita makhluk, sebagai makhluk yang diciptakan, seharusnya sifat kita itu adalah at-tawadhu' wal khudu' wat tadhallul. Rendah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak layak kita congkak, tidak layak kita sombong, tidak layak kita mengagungkan diri, karena itu sangat memalukan bagi kita makhluk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.